kan, memang kita ngasih pengukuran duduk 4 jam, 5 jam, 7 jam, 10 jam, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita eksekusi analisis kita, kita rubah itu data angka, kita rubah menjadi skala lama duduk, menjadi nominal atau ordinal, tergantung kebutuhannya. Masuknya kategorik, jadi bisa masuk, oh, lama duduknya itu sedang, sebentar, lama banget, dan lain sebagainya. Nah, itu ke ordinal ya. Lama duduknya ordinal itu bertingkat kan artinya. Lama duduknya sebentar, cukup, lama sekali. Gitu misalnya. Kalau ordinal. Kalau nominal, lama duduknya lama, tidak lama. Gitu. Lama, tidak lama. Kemudian kalau postur tubuh, skala data, postur tubuh juga dengan nominal juga kategori tubuh bungkuk tidak bungkuk atau eh, apa tubuh yang bisa dikategorikan misalnya eh, agak miring kanan miring kiri kategorikan pakai kategori-kategori maka analisis bivariat yang dilakukan Recording in progress. distribusi tentu saja tidak ini untuk yang kedua untuk hubungan. Lalu untuk perbedaan ya di sini, untuk perbedaan itu skala datanya tekanan darah ini sebelum sama sesudah sama seperti yang ini ya, sama nomor satu ya saya tulis di sini sama dengan nomor satu, nomor satu sama karena sebelum sesudah. Kemudian yang nomor 5 kita lihat skala data untuk kadar gula kelompok A. Untuk kelompok A apa? Namanya juga kita mau lihat ya, ada perbedaan rata apa enggak, otomatis dia bentuknya adalah numerik. Kemudian skala data kadar gula kelompok B, dia juga pasti numerik. Karena numerik, maka kita bisa gunakan t-test, t-test yang independen. T-test yang independen bila datanya normal. Kalau nggak normal pakai apa, Bu? Pakai Mann-Whitney untuk data tidak normal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, baiklah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah uji bedamin independent t-test atau Mann-Whitney. Kira-kira hipotesis mana yang akan kita gunakan? Yang nomor 5. Yang nomor 5. Oke, good. Betul. Hipotesis yang akan kita gunakan adalah hipotesis yang nomor 5. Gitu ya. Hipotesis yang nomor 5. Baik. Hipotesis yang nomor 5. Sekarang kita datanya, saya punya data, nanti teman-teman latihannya menggunakan fisioterapi. Yang sekarang saya gunakan adalah data yang saya punya, ya.
Kalian nanti tugasnya pakai data fisioterapi, sementara data yang akan kita praktekkan adalah data yang saya punya. Di sini ada beberapa variabel ya, terpantau variabelnya ada jenis kelamin, umur, berat badan, pendidikan, serum total kolesterol, diastol, sistol, jumlah alkohol, jumlah rokok yang dihisap, karbon monoksida, coronary heart disease, serum kolesterol, frekuensi olahraga, dan kesegaran jasmani. Kalau kita, ini ya udah keluar toh di slide. Oh, belum keluar ya? Sebentar, stop share dulu. Slide ya. Data ini yang akan saya gunakan. Nah, dari data ini, dari label yang ada di sini, dengan dihubungkan dengan tadi ya, kita punya uji bedamin hari ini, independent t-test untuk yang datanya normal, Mann-Whitney untuk yang datanya tidak normal. Maka, mana sih kira-kira ya data yang bisa kita analisis dengan bivariat t-test, independent, dan Mann-Whitney? Dari label ini kira-kira mana yang bisa kita analisis menggunakan bivariat t-test independent dan Mann-Whitney? Silahkan, hipotesis yang bisa dimunculkan dari data itu kira-kira apa? Value-nya ini, halo? Bisa minta tolong diulang lagi nggak, Bu? Tadi macet soal. Hipotesis apa yang bisa dimunculkan dengan kita analisis bivariat t-test independen dan Mann-Whitney? Hipotesis apa yang bisa dimunculkan dari data yang ini kita punya? Labelnya ini, value-nya ini. Hipotesis apa yang bisa dimunculkan dari data yang punya, yang orientasinya nanti analisis independen atau Mann-Whitney. Berat badan dengan frekuensi olahraga sebulan, Bu. Oke, berat badan dengan frekuensi olahraga sebulan. Berat badan di sini ada value-nya atau tidak, Mas? Siapa tadi? Tidak. Ada value-nya nggak? Boten. Kalau nggak ada value-nya, kira-kira dia numerik atau kategorik? Numerik, Bu. Numerik, betul. Kemudian frekuensi olahraga sebulan. Ini numerik atau kategorik? Numerik juga, Bu. Numerik dan numerik ya. Numerik dan numerik. Maka kita lihat di sini. Kadar gula darah pada kelompok A dan kelompok B. Di sini si T-test independen ataupun Mann-Whitney itu mensyaratkan kita untuk memiliki kelompok Modeling berapa hari? memiliki kelompok ya. Itu kamu tuh harus Memiliki kelompok yang artinya di dalam data kita itu harus ada kategori kelompoknya. Harus ada kategori kelompoknya. Jadi kalau numerik ditambahkan dengan numerik, ditambahkan lagi. Numerik dipasangkan dengan numerik, akan tidak klop kalau dilihat dengan t-test independen. Karena nggak ada kelompoknya nih. Siapa kelompoknya? Berbeda kalau frekuensi olahraga dibuat kategori. Misalnya, frekuensi olahraga ringan sebulan ya. Eh, kok ringan sih?
rutin, tidak rutin, atau eh, sedang bisa sih, sedang, berat, ringan, gitu juga bisa. Jadi ketika frekuensi olahraga sebulan ini dibuat kategori, kemudian kita mau lihat perbedaan berat badan, perbedaan rata berat badan pada kelompok frekuensi olahraga ringan dan berat, itu misalnya, itu bisa dengan t-test independen. Dari situ ada gambaran, kira-kira yang pas yang mana? Halo? Halo? Perbedaan apa kira-kira? Perbedaan apa ya? Perbedaan di sini teman-teman bisa lihat. Yang ada value-nya itu yang mana? Jenis kelamin, pendidikan, dan coronary heart disease. Maka itu bisa menjadi sebuah kelompok. Tinggal kita mencari mana yang kira-kira bentuknya numerik. Gitu. Jadi misal, perbedaan berat badan pada jenis kelompok laki-laki dan perempuan. Atau perbedaan tekanan darah pada penderita CHD dan yang tidak menderita. Bisa difahami nggak? Nih ya, saya coba tuliskan di sini. Nah, di sini ya, saya perlihatkan kepada teman-teman, karena ini kita berjalannya mundur. Coba kalau kita yang desain penelitian, pasti teman-teman nggak bingung. Insya Allah ya nggak bingung. Kalau kalian yang mendesain sendiri. Misalnya begini, independen. Jadi di sini syaratnya adalah syarat. Syaratnya adalah yang pertama. Syarat yang pertama, syarat yang pertama harus ada kelompok yang akan dianalisis. Yang kedua, yang kedua, variabel harus berskala numerik. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat harus ada kelompok yang dianalisis. Kelompoknya ada jenis kelamin, pendidikan punya kelompok, coronary disease punya kelompok. Sehingga kalau saya bangun hipotesis dari data tersebut, saya misalnya ngambil yang paling mudah, perbedaan perbedaan rata berat badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya pasti berbeda lah. Laki-laki dan perempuan kan kecenderungannya yang laki-laki lebih banyak. Jadi, judul ini lagi, hipotesis ini kalau bisa dihindari. Meskipun ini wajar untuk dilakukan sebuah penelitian, tapi terus implikasinya apa? Udah tahu radanya beda, kan nggak ada implikasi bermakna.
maka kita nggak perlu bikin penelitian yang seperti ini. Adakah lagi hipotesis lain yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian gitu ya? Misalnya perbedaan hipotesis lain, perbedaan kesegaran jasmani antara penderita dan non penderita CHD. Misalnya, kita ingin tahu sebenarnya kesegaran jasmani untuk penderita dan non penderita CHD itu gimana? Jangan-jangan sama aja, atau mungkin penderita CHD itu memiliki rata kesegaran jasmani yang lebih rendah gitu misalnya. Kalau lebih rendah berarti CHD-nya itu mempengaruhi jasmaninya dia untuk bugar gitu ya, untuk segar gitu, misalnya begitu. Oke, kita ingin lihat ini, misalnya perbedaan kesegaran jasmani. Lalu anggap distribusi datanya normal, gitu ya. Ini karena kita untuk memangkas waktu saja, anggap distribusi datanya normal, maka kita menggunakan apa tadi? T-test, Random. independent. Tahapannya, mari kita lihat tahapannya ya. T-test independent. Set. Di sini, T-test independent untuk kesegaran jasmani. Apakah ada datanya kesegaran jasmani? Ada. Yang CHD ya. CHD ya dan tidak. Ada juga datanya. Oke. Di sini kalau kita lihat, nah, ya dan tidak kan ada datanya. Anggap tadi distribusinya normal untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya kalian perlu melakukan analisis normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Anggap kita memiliki data normal gitu ya, maka kita uji T independen, klik analyze, kemudian di compare min, lalu masukkan independent sample t-test. Independen, kan tadi yang diminta independen ya, independen. Nah, di sini tes variabel yang ingin kita lihat itu apa? Perbedaan kesegaran jasmani. Kita masukkan ting grouping. Nah, grupnya yang mau dilihat yang mana? Yang dia CHD dan tidak CHD. Kita masukkan ting. Ini masih ada tanda tanya, maka kita harus jawab tanda tanya ini. Kita nggak boleh diam aja. Maka tanda tanya ini bisa kita jawab dengan klik define group. Kita posisikan grupnya. Grup pertama punya kode apa? Kode 1. Grup kedua punya kode apa? Kode 2. Disesuaikan dengan kode yang ada di variabel view tadi. Lalu kita klik continue. Ting. Kemudian kita klik lihat dulu optionnya. Sudah 95% belum? Oh, sudah. 95% ini untuk confident interval penelitian-penelitian kesehatan. Kadang kalau penelitian-penelitian lab, basisnya adalah lab, itu confident intervalnya bisa sampai 99%. Yang artinya batas error yang diperbolehkan hanya 1% saja. 95% ini memiliki arti batas error yang boleh diperbolehkan ya, itu ada sekitar 5% atau 0,05. Kemudian kita klik continue. Ting, dan kita klik OK. Hasilnya seperti apa? Kita lihat pada output. Nah, di sini. Tet, ada beberapa tabel, isi tabel ya, yang perlu kita perhatikan. Saya perlihatkan dulu di sini. Nah, di sini ya teman-teman, outputnya set. Nah, ada dua, ada dua tabel yang keluar. Tapi kita disediakan banyak sekali angka. Mana angka yang perlu kita baca? Ini udah kelihatan kan output t-test pada file PDF? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah,
Yang perlu kita baca adalah yang pertama. Teman-teman perlu membaca yang Leibniz test for equality of variance. Itu yang perlu dibaca dulu. Yang perlu dibaca bagian signifikannya, ya. Signifikannya itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Oke. Kalau misalkan nilai variannya itu lebih dari 0,05, maka variasi rata-rata untuk kedua kelompok yang kita uji tadi itu adalah sama. Maka variasi rata-rata untuk kedua kelompok itu sama. Kalau sama, kita akan membaca data selanjutnya. Kalau sama, maka kesimpulan yang kita ambil datanya adalah di garis equal assume. Kan sama toh tadi. Kalau lebih dari 0,05, ini signifikannya kan lebih dari 0,05 nih. Baca dulu Leventis-nya. Signifikannya berapa? Kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05? Kalau lebih dari 0,05, maka dia varian sama. Varian sama itu mengacu pada equal varian assume. Fokus pada garis ini. Kalau signifikan pada Leibniz test kurang dari 0,05, maka variannya tidak sama, maka fokus ke garis ini. Karena ini tadi variannya sama, equal variantium, maka kita akan tarik ke sini. Nah, ketika kita tarik ke sini, kita fokus ini aja, kita lihat signifikan untuk uji t-test. Yang kedua, signifikan untuk uji t-test, t-test for equality of means, cari signifikan tutelnya 0,723. 0,723 itu lebih dari 0,05. Kalau lebih dari, maka dia tidak ada perbedaan. Kesimpulannya ada di sini. Tapi sebelum kita masuk ke test for equality, kita perlu baca dulu Leibniz test-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sebelum kita masuk ke main Whitney, kita lihat hasil kita. Baik. Hasil kita signifikannya berapa? Hasil Leibniz test for equality of variance. Signifikannya berapa? Berapa signifikannya? 0,0. 0,00. Artinya kurang dari atau lebih dari? Kurang dari Kurang dari 0,0. 0,5. Kalau kurang dari 0,5, artinya dia equal not assume atau yang assume. Not assume. Not assume. Kalau lebih dari baru yang assume. Kalau not assume, maka signifikan tutil t-test-nya berapa? Signifikan tutilnya 0,002, Bu. yang benar 0,00. 0,000. Lihat bahwa dia terindikasi not assume. Not assume itu artinya kita fokus pada baris yang bawah. Not assume. Kenapa kok not assume, Bu? Barangkali ada yang ketinggalan.
Loh kok bisa not assume, Bu? Not assume itu karena signifikan pada Leibniz testnya menunjukkan kurang dari 0,05. Maka dia not assume atau variannya berbeda. Ketika berbeda, maka signifikannya lihat yang not assume. 0,000. Kalau 0,00 artinya hipotesisnya gimana? Hipotesisnya gimana? Ini kurang dari apa? Dari 0,05. Kurang dari Kurang dari 0,05. Maka hipotesisnya Adanya perbedaan. terjawab. Ada perbedaan apa tadi? Kesegaran jasmani jasmani. antara penderita dan non penderita. Oh, berarti kesegaran jasmaninya penderita coronary heart disease ini perlu diperhatikan gitu ya. Masuk kasihan banget dia jasmaninya nggak seger gitu. Kok nggak di copy? Ada perbedaan kesegaran. Oh, ini dia. Bisa difahami sampai di sini? Hmm, hmm. Why. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kita bernafas dulu sambil apa ya, memahami ya. Saya coba jadikan di sini. Coba difahami, direnungkan ya. Saya coba satukan di sini biar teman-teman bisa mempelajari dengan gampang dan mengulangi lagi. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, teman-teman lagi saya akan review ulang ya. Yang pertama dilihat, lihat Leibniz test. Leibniz testnya ngomong apa itu? Signifikannya 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. 0,05 itu punya arti nggak? Punya dong. Artinya varian berbeda. Tadi nanti panduannya akan saya share pada ya. Di sini tertulis kalau variannya itu lebih dari 0,05 maka dia dianggap sama. Kalau kurang dari maka dianggap berbeda. Itu panduan yang saya gunakan di Kesmas, saya tulis dan tim bersama tim untuk prodi Kesmas. Kalau yang fisioterapi saya belum buat ya. Kemudian varian berbeda, maka yang kedua fokus pada data yang muncul di equal variance not assume. Nah, data varian not assume dilihat karena variannya berbeda ini tadi, it means dia not assume. Gitu ya. Not assume ini dilihat signifikansinya. Signifikansinya yang sederet dengan yang not assume berapa? 0,000. Artinya dia kurang dari 0,05. Nah, kesimpulan dari ketika signifikan dari si t-test, t-test signifikannya kurang dari 0,05, artinya kalau bahasa statistik itu H0 ditolak. Kalau teman-teman kemarin diajarin
hipotesis ya. Ini HA, H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Nah, begini. Tidak ada perbedaan. Begini. Jadi kalau tidak ada perbedaan itu ditolak, artinya kan dia ada perbedaan. H0 ditolak. Bahasa statistiknya begini. Sehingga kesimpulannya dari penelitian ini adalah ada perbedaan. Oke, set. Sudah sampai di sini ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Bu mau nanya, itu kan yang Silakan. kedua kan fokus pada data yang muncul di equal variant not assume itu kalau signifikannya 0,00 Ibu ya. Mm-mm. Tapi yang di Ini. signifikan totalnya itu, oh iya ya, paham Bu. Mm-mm. Maksudnya itu sederetnya ini loh, Sud. Kalau dia variannya sama, di sini dia ngomong varian sama karena signifikan yang muncul di sini, di bagian ini, Leibniz test, kan ini Leibniz test, ini t-test. Terus ini dikasih pagar panjang nih ya, tinggi ini. Berarti ini dilihat dulu Leibniz testnya ya, saya ulang Leibniz testnya dilihat dulu. Ketika signifikannya di sini ngomong 0,7 misal, 0,7. Artinya dia kan lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05, maka dia variannya sama. Sama itu assume. Kalau assume berarti kita fokus di deretan yang pertama. Kita fokus di deretan yang pertama, signifikan t-testnya itu yang 0,02. 0,002. Bisa difahami, Fakih? Kalau di signifikan totalnya kurang dari 0,05 masuknya sama atau enggak juga Bu? Yang mana tuh? Yang di Leibniz test atau equality t-test? t-test. Yang di signifikan totalnya kan ada 0,002 gitu maksudnya tetap sama atau jadi beda? T-test itu untuk menjawab hipotesis. Untuk yang Leibniz test itu untuk melihat variannya sama atau berbeda. Jadi, kalau Fakih dihadapkan dengan tabel ini, lalu Fakih ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung melihat t-testnya itu salah. Karena di dalam t-test signifikannya ada dua, 0,002 dan 0,000. Biar Fakih nggak salah, Fakih perlu melihat Leibniz test dulu. Leibniz testnya itu menunjukkan dia variannya sama apa beda sih? Sama, aku pakai yang signifikan totalnya pada barisan assume. Kalau Leibniz testnya bilang ternyata dia varian berbeda, maka aku pakai yang signifikan totalnya berada di not assume, berada di barisan not assume. Paham? Makasih Bu, paham Bu. Oke, sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari ini sebelum beranjak ke tes yang kedua? Adakah yang ingin ditanyakan? Jadi, saya tulis tahapan itu, lakukan sesuai tahapan itu ya. Yang pertama ya, kamu yang pertama, kan itu ada nomor satu tuh. Yaitu nomor satu itu kamu harus lihat yang level di tes dulu. Jangan langsung lihat di tesnya. Silakan kalau pertanyaan, saya sembari ngecas ya. Kalau sudah tidak ada, dirasa clear, saya akan pindah ke tes yang kedua. Sudah? Oke, kalau sudah, saya pindah ke tes yang kedua ya. Ini tadi baru yang independent test. Sekarang kita masuk ke
Mann-Whitney. Independentitas ini ketika data berdistribusi normal, ya. Lalu bagaimana kalau datanya berdistribusi tidak normal, Bu? Kalau tidak normal, kita pakai Mann-Whitney. Data distribusi tidak normal. Apakah hipotesisnya sama, Bu? Sama. Kita dihadapkan oleh data, datanya itu kita cek, dia normal atau tidak normal, hipotesisnya sama. Cuman kondisinya, oh ketika data normal kita pas, ketika datanya tidak normal kita pakai Mann-Whitney gitu. Nah, ketika data ini ya, bangun hipotesis dari data. Ini saya copy karena sama ya. Lalu saya paste di sini. Bangun hipotesis dari data tersebut. H0 dan HA saya tulis, anggap distribusi datanya tidak normal. Maka menggunakan Mann-Whitney. Oke, sudah sampai di situ. Kemudian kita cek oh, oh data kita ada semua kok. PHD ada. Tahapnya Mann-Whitney bagaimana kalau data kita tidak normal? Non-parametric, legacy dialog, two independent sample. Kemudian di sini masukkan semua, Mann-Whitney masuk, sama prosesnya keluar angka, dan kesimpulannya sama. Ketika kurang dari 0,05 H0 ditolak, lebih dari 0,05 H0 diterima. Maka kita coba ya. Oke, sekarang kita dulu. Kita coba data tadi. Hipotesisnya sama persis. Plot perbedaan kesegaran jasmani antara yang menderita CHD sama yang enggak. Analyze. Nah, ketika saya bilang datanya berdistribusi tidak normal, maka menu yang kita perlu tuju adalah bagian yang non-parametrik. Non-parametrik. Non-parametrik itu untuk semua analisis yang datanya tidak normal. Kalau yang datanya normal, kita bisa pakai compare mean, bisa pakai correlate, bisa pakai regression, bisa pakai log linear. Tapi kalau data tidak normal, kita langsung bertujuan pada non-parametric test. Langsung orientasinya ke situ, non-parametric test. Kemudian, karena kita mau uji bedamin independen, kita klik yang legacy dialog. Di sini ada banyak pilihan. Independen. Sampel ada 2 kelompok. Maka kita pakai yang two independent sample. Two independent sample. Kita klik. Nah, sama persis kan tampilannya seperti yang independent t-test tadi. Tes variabel yang ingin kita lihat apa? Kesegaran jasmani. Grouping variabel mau dari mana? Coronary heart disease. Define grupnya kita mau sesuai yang ada di variabel V1 dan 2. Grup 1 di kode 1, grup 2 di kode 2. Lalu continue. Bu, ini bisa 01 enggak? Ya, tergantung variabel view Anda, tulisannya gimana. Kalau variabel view Anda nulisnya 01, ya di situ tulisnya 01. Kalau variabel view-nya tadi ngomong 12, ya 12. Kalau di variabel view kategorinya ternyata 9998, ya di situ tulis 9998 gitu. Jadi tergantung kategori itu kalian deteksi di variabel view dalam kode apa. Kodenya apa? Itu disesuaikan saja. Continue, sudah. Di sini variabel listnya kesegaran jasmani yang mau dicek. Grouping variabelnya CHD dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan tipe tesnya adalah Mann-Whitney. Lalu kita lihat. Oh, di sini aman. Optionnya ini nggak perlu di checklist juga nggak apa-apa.
Kita klik oke. Nah, keluar. Keluar yang kesegaran jasmaninya oke, gitu ya. Kesegaran jasmani yang coronary heart disease-nya ya sedang mengalami CHD. Ya. Kemudian coronary heart disease-nya jasmaninya cukup oke, itu ada dua-dua. Yang kemudian coronary heart disease-nya tidak mengalami dan cukup oke itu ada 35. Totalnya ada 57 responden. Bukan ini tapi yang kita baca. Untuk menjawab hipotesis yang kita baca adalah tes statistik. Yang kita baca adalah tes statistik. Untuk menjawab hipotesis, kita melihat pada signifikan tutil. Untuk menjawab hipotesis, kita perlu melihat signifikan tutil. Signifikan tutilnya berapa? 0,032. Artinya kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya Ada perbedaan. sip, ada perbedaan. Yang pertama, lihat pada bagian asimptomatik signifikan, angkanya 0,032, artinya kurang dari 0,05. Kalau kurang dari H0 ditolak. H0 ditolak, kesimpulannya ada perbedaan. Bu, kok saya bingung ya H0 ditolak itu? Kalian coba renungkan. Ya, direnungkan. Ada perbedaan. Kalau lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Kalau lebih dari 0,05, nolnya diterima. Diterima itu berarti statement dari H0 ini diterima. Statementnya adalah tidak ada perbedaan. Kalau diterima berarti ya memang tidak ada perbedaan. Itu ketika H0-nya lebih dari 0,05. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan 0,05, kurang dari sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Dia H0 punya statement kayak gini, ditolak sama statistik, maka kalau ditolak ya berarti ada perbedaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai ini materinya. Sampai di sini ada perbedaan. Ada perbedaan kan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Gampang ya? Mudah? Ya Allah. Insya Allah, mudah saja bagiku, Bu. Insya Allah ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan tugasnya. Kalau nggak ada tugas, nggak rame ya. Jadi harus ada tugas. Oke, tugasnya teman-teman yang pertama adalah lihat variabel view data teman-teman. Lalu, pada bagian jenis kelamin ini masih berbentuk string. Jenis kelamin itu masih berbentuk string. Mohon dirubah menjadi numerik. Mohon dirubah menjadi numerik. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, kalian klik data view-nya, lalu kalian sepakati dengan diri kalian sendiri. Laki-laki mau kalian kode apa? Perempuan mau kalian kode apa? Kalau di tempat saya, laki-laki satu, perempuan. Di sini saya klik dua, 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 satu, dua, satu, dua, dan seterusnya.
dan seterusnya. Lalu, teman-teman, pada bagian variabel view, jangan lupa tuliskan jenis kelamin ini, value 1 untuk siapa, value 2 untuk siapa. Oke, sampai di situ paham? Paham, Bu? Siap. Instruksi yang kedua. Instruksi yang kedua adalah keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis. Kemarin ada gas keseimbangan dinamisnya kan dibentuk kategorik tuh. Nah, kategoriknya seimbang dan tidak seimbang. Kalian juga lakukanlah seimbang dan tidak seimbang itu dan tulis value-nya. Gitu ya. Itu instruksi yang kedua. Bisa difahami? Instruksi yang ketiga, saya akan mengirimkan hasil analisis AF. Dan saya kategorikan. AF, kan kemarin saya udah janji tuh. AF akan saya demonstrasikan, kemudian Zoom-nya akan saya record, saya kirim ke Spada. Datanya akan saya berikan ke kalian. Hasil data pengelompokan kategori AF ini menjadi ringan, sedang, dan berat. Aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat akan saya berikan ke kalian. Maka kalian punya data numerik dan kalian punya data kategori. Yang kategori kalian punya data ini tadi ya, jenis kelamin, kemudian keseimbangan dinamis, dan aktivitas fisik. Nanti ada kelompok aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Jadi ada tiga kelompok, 3 variabel yang memiliki kelompok. Gitu. Kemudian, dengan adanya 3 variabel ini, yang punya kelompok-kelompok, saya akan buatkan hipotesis. Lalu teman-teman saya minta untuk menguji deskriptif lagi, menguji bivarias independen, dan juga mencoba Mann-Whitney. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti hipotesisnya apa, Bu? Saya akan share dulu di Spada. Saya akan lihat dulu trennya. Saya akan cek lagi tren datanya. Nanti kemudian hipotesisnya akan saya share di Spada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kemarin kan untuk IMT kan ada kategorinya yang kurus, yang normal, yang obesitas. Itu kalau Mm-mm. kalau ngitung sama compute variabelnya itu kalau misalnya ngitung ke keseimbangan dinamis sama aktivitas fisik gimana, Bu? Maksudnya gimana nih? Kok ngitung keseimbangan dinamis dan aktivitas fisik? Kan variabel itu berbeda. Maksudmu gimana? Yang kemarin dibuat kategorik itu loh, Bu, yang dibuat tugas kemarin itu kan kayak dibuat eh, yang tinggi badan itu kan, Bu. Yang dibuat IMT itu kan, Bu. Mm-mm. Terus Nah, itu perlu di ke compute variabel juga nggak, Bu? di compute variabel untuk apa, Mas? Untuk yang dihitung kayak IMT itu loh, Bu, yang mengukur apa namanya? Kan di aktivitas fisik juga kan ada yang normal, sedang, berat itu loh, Bu. Yang aktivitas fisik kan saya yang buatkan tutorial. Kalian nggak bertugas untuk ngerjain. Ya, kalau yang keseimbangan, Bu. Keseimbangan dia cuma satu doang kan. Keseimbangan itu kemarin katanya di kelas ngomong kalau keseimbangan itu kalau 10 detik sudah bisa kembali ke tempat semula berarti dia seimbang. Kalau lebih dari 10 detik baru bisa kembali ke tempat semula berarti nggak seimbang. Kan gitu kemarin katanya. Teorinya gitu apa enggak?
Teorinya katanya gitu. Ya maka tinggal diganti, no? Compute bukan di compute, tapi diapakan? Keseimbangan dinamis bukan di compute, tapi diapakan? Di explore. Eh, Eh, kok di explore? kalau berarti kalau kalau nulis perlu pakai yang range itu nggak, Bu? Yang Huygens sama Lowes-nya. Iya, itu diapakan? Transform. Iya, keseimbangan dinamis itu ditransformkan. Kalau di compute itu ada beberapa angka yang perlu kita hitung matematikanya sehingga mewujudkan variabel baru. Nah, itu compute. Ada variabel yang terdiri dari beberapa angka yang perlu dihitung, itu compute. Tapi kalau sudah kayak gini, keseimbangan dinamis ada angkanya nih. Tinggal dikelompokkan. Dia seimbang dinamis, dia seimbang atau tidak seimbang. Ya, maka ini ditransform aja. Transform ikut into different variable gitu. Kalau untuk aktivitas fisik, itu memang perlu dikomput. Tapi yang melakukan compute kan kemarin saya janjikan saya akan share. Nah, hitungan matematisnya agak ribet, jadi teman-teman cukup melihat tutorialnya saja. Hasilnya nanti akan saya share ke grup PJ. Karena hipotesis yang akan saya bangun berasal dari itu juga. Nah, nanti akan saya detailkan di Spada hipotesisnya apa saja gitu. Data yang terbaru ini juga akan saya share. Yang sudah ada hasil-hasil aktivitas-aktivitas fisik ringan sedangnya. Gitu, Fakih. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang masih ingin diperjelas, boleh ya. Silahkan ditanyakan. Sudah tidak ada, bisa kita akhiri berarti ya kalau sudah tidak ada. Kalau nggak ada ini saya anggap paham loh ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham ya. Oke, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya malam ini. Silahkan dicoba-coba dulu. Saya akan share data uji coba ini tadi. Barangkali teman-teman penasaran, pengen mencoba sendiri, kalian bisa coba di rumah. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf tadi yang sudah membuka SPSS kita belum jadi praktis karena antusiasnya membuka SPSS masih minim ya. Kalau tadi banyak gitu, saya minta untuk kalian yang praktek langsung gitu. Saya pak satu dua orang untuk share screen, tapi ternyata hanya satu dua orang yang raise hand dan unjuk emoticon. Terima kasih sudah berniat baik membuka laptop dan juga membuka SPSS. Saya akan kirim data